Nih, aku cerita duluan Dit. Jadi kalau misalnya di SMA aku dulu kan kita nggak boleh bawa HP ya kak. HP itu udah nggak ada. Hah? Kita berdua Bener-bener nggak bawa HP? Kamu boleh bawa HP nggak? Waktu itu karena kan saya masuknya setelah COVID. Jadi karena ya udah beda mungkin ya. Udah beda. Transisi. Transisi Jadi masih boleh teknologi bawa. gitu Iya, ya. masih, soalnya emang kan udah. Berarti ya. kamu SMA nggak punya HP? 3 tahun aku nggak megang HP sama sekali. Jadi SMA aku kan nggak boleh bawa HP. Sekarang masih gitu nggak? Enggak kak. Oh nggak beda. Ya? Jangan gitu kak. Setelah COVID juga kan berarti emang Ini nggak boleh. Oke. 6. 6. Gimana? Bener atau enggak jawabannya tuh? Kadit bisa ngerjain tanpa coret-coretan aslinya kak. Harusnya nggak usah dikasih coret-coretan kalau buat Kadit. Harusnya nggak usah bener, harusnya nggak usah coret-coretan buat dia. Harusnya coret-coretan buat aku Dit. Syakira Amira dan Kadit Yarakan, selamat datang di ruang BK. Makasih kak. Krik. Ini dua Gen Z yang lagi happening banget loh. Karena jadi pemenangnya Clash of Champion ya. Kamu juara pertama dan kamu Juara 3. juara 3. Yang juara 2 udah balik ya? Iya. Soalnya ke Singapura ya. Iya. Nah, aku mau ini dong, kita ngobrol nih hari ini kenapa kalian bisa sepinter itu. Kadit dia jawab. Oh, Kadit yang jawab bener. Kamu kamu kuliah di mana? Di Betul. ITB kuliah. ITB jurusannya Di Teknik Elektro. teknik elektro ya. Udah semester berapa? 3 ya, Kadit? Ya baru mau masuk semester 3. IPK kamu berapa sih? Ya 3,9 ya? Iya, segitulah. Oke, Syakira, kalau Syakira kamu udah lulus ya? Aku sekarang lagi koas semester 8 Oh, semester 8 di kedokteran? kedokteran UI. Ya, kedokteran UI. Nah, kemarin kan ini banget ya, emang Clash of Champion lagi rame banget nih. Aku mau nanya dong, perjalanan kalian nih sebelum ke Clash of Champion itu ya, emang tuh kalian ini ya, senang belajar banget ya? Kamu Silakan yang udah lulus dulu. Sejujurnya aku yakin nanti by the time Kadit lulus, aku baru lulus juga sih Dit. Oh, lulus. Oh gitu, emang belum lulus, berarti koas dulu baru lulus ya sekarang? Iya benar 100. Dit silakan dijawab. Cara belajar ya atau Iya boleh. Enggak, bukan cara belajar. Suka belajar. Suka belajar, emang kamu kan matematika juga banget ya? Kamu suka matematika dari kelas berapa? Ya bisa dibilang dari SD sih, kelas 4, kelas 3 gitu. Apa yang bikin kamu suka matematika? Di antara yang lain nih kayaknya gue males nih, pengennya ada pilih jurusan yang gak ada matematikanya. Awalnya sih masih belum tahu ya mau suka apanya, khusus suka mapel apa gitu. Karena dulu juga masih sempat ikut lomba IPA, Science gitu. Cuma Dari SD? Iya, dari SD. Luar biasa. Udah ini ya. Tapi dulu kayak asal ikut gitu. Kompetitif ya. Dulu kayak asal ikut, yang IPA-nya kayak asal ikut. Terus ya maksudnya ya udahlah gitu, karena masih kecil juga nggak ngerti apa-apa kan. Terus kelas 3 itu ada kayak satu lomba MTK, nyoba ikut dan alhamdulillah dapat, ya bisa bilang podium gitu. Terus ngerasa kayaknya matematika lebih lebih enteng lah daripada IPA gitu, karena IPA kan harus ngafalin banyak banget dan saya kayaknya tipenya yang jadi nggak kamu terlalu adalah yang lebih seneng menghitung ya, daripada menghafal. Oke, kalau kamu? Aku dari kecil belajar tapi main-main sih kak. Aku dulu jalan-jalan juga banyak, ngikutin perkembangan zaman. Main zaman tuh gimana? Kalau lagi ada NDS berarti NDS. Terus kalau lagi zamannya main game apa yang lagi rame, mamaku ngajak ke pasar, ayo kita beli ke pasar. Nyari game ya kak. Oh, nyari game ya. Tapi ada tapinya. Kalau kamu nilainya bagus baru beli gitu. Oh, itu tapi dari SD ya? Dari SD. Orang tua udah gitu ya? Seneng main, ngoleksi Barbie juga dulu, tapi sekarang berarti rewardnya adalah gitu ya, kalau nilainya bagus. Jadi kamu tuh jadi semangat buat kamu atau gimana? Sebenarnya mungkin buat beberapa orang iya, tapi di aku mungkin kayak aku ngerasanya mama aku tetap sayang aku apapun yang terjadi. Jadi ya udah gitu. Jadi ya udah. Oke, kalau dari SD nih ya, kita ngomongin SD, SMP, SMA, kalian tuh ranking terus ya? Jauh dulu kak. Nah, kamu dulu. Gantian. Aku kebetulan dikasih rezeki selalu ranking 1 dari SD, SMP. Oh ya, paralel. SMA juga iya. gitu ya? SMA enggak. Oh, SMA enggak? SMA enggak. Kamu SMA di mana? Di Man Insan Cendekia Serpong. Oh, kamu?
SMA di Man 2 Kota Malang. Jadi kalian adalah anak madrasah. Pas banget. Pas banget ya. Oh, pantesan. Terus mau cerita dong, berarti di madrasah itu Man IJ sama Man 2 Malang ya. Itu tuh emang man unggulan sih ya. Emang terkenal di Indonesia gitu. Atau emang kalian masuk situ karena unggulan atau kenapa? Iya, katanya kalau Man IJ gimana? Kalau aku dulu kan nggak pernah ada niatan masuk situ. Dari aku kecil tuh aku selalu udah tahu mau masuk SD di mana, SMP di mana, SMA di mana Kamu gitu. udah tahu, kamu sendiri yang milih? Iya, aku yang milih sendiri karena dulu kan zamannya kita udah tahu kan Kak, SMP, SD dan SMA unggulan tuh di mana. Nah, cuman pas aku SMP kelas 3 itu tuh ditawarin sama SMP aku. Ini ada seleksi masuk Man Insan Cendekia Serpong, tapi saat sekolah itu cuma boleh ngirim 10 orang 10 orang peringkat tertinggi gitu. Terus aku tuh bercanda ke mamaku, aku mau daftar kayaknya bagus. Terus aku nyari infonya, terus mamaku bahkan gak tahu Man Insan Cendekia Serpong tuh apa. Mamaku butuh waktu buat nyari tahu itu apa. Terus mamaku bilang setuju sih, tapi kamu yakin mau kesana karena itu boarding. Terus kebetulan aku pengen masuknya FKUI. Nah di situ tuh track record buat masuk FKUI-nya tuh nggak sebagus SMA yang mamaku mau gitu. Mama kamu maunya di mana? SMA negeri favorit pada masanya. Pada masanya ya. Oke, gak usah disebut angkanya, tapi kan pasti tahu. Di Jakarta kan pasti. Iya. Oh gitu. Oh akhirnya tapi masuk. Karena itu harus ranking ya. Itu kalau misalkan Man IJ itu harus ranking berapa sih? Apa dari kelas 1 SMP harus dapat ranking atau gimana tuh? Jadi dari ranking paralel satu sekolah pas itu di zaman aku cuman boleh ngirim yang 10 besar kan. Oh 10 besar. 10 besar buat dapat surat rekomendasinya gitu. Kelas 3 ya berarti ya? Iya, paralel entah di kelas 3 atau paralel semuanya. Nah, abis itu baru ada tes seleksinya. Ada tes seleksi sendiri gitu ya. Dan kamu akhirnya masuk. Iya, terus mamaku juga kaget aku masuk. Kenapa kaget kan kamu? Soalnya di situ ada tes bahasa dong. Arab. Oh gitu bisa dong. Aku beneran belajar bahasa Arab gara-gara mau masuk situ. Oh gitu. Memang ada tes bahasa Arabnya ya? Ada, terus Arabnya Arab gundul. Apa aja tuh tesnya? Aku pengen tahu deh. Itu kan soalnya itu nomor 1 Indonesia tuh yang sekolah dengan nilai rata UTBK tertinggi soalnya kan. Dulu zaman aku belum juara 1. Pas aku udah keluar tuh baru juara 1 kan. Terus di Man IJ itu tes masuknya pertama dulu aku tuh kayak tes ada akademiknya tetap biasa, kayak tes masuk sekolah biasa, tapi ada tes agama bahasa Arabnya ini. Nah mungkin buat aku yang kayak SD SMP-nya negeri kagetnya di situ. Kayak ngelihat bahasa Arab aku juga kaget. Tapi bisa lah ya bisa lah cepet lah ya belajarnya. Iya, berdoa aja lah. Tuh, kalau pas masuk SD nih, gue bilang kan kamu udah tahu tuh masuk SD mana. Emang kamu beneran udah tahu masuk SD unggulan? Udah. Ya? Kalau zaman kita dulu kan udah kelihatan Kak SD. Aku SD aja bingung masuk SD mana. Nggak kepikiran sama. Itu taunya dari mana? Dari orang tua atau gimana tuh? Dari orang tua pasti udah, dari mama sama papa aku sendiri udah nyari-nyari info dari lama kan. Cuman kan kalau di zaman dulu bener-bener kelihatan Kakak kayak udah spesifik banget SD favorit tuh di sini, SMP favorit tuh di sini, SMA favorit di sini kan. Dan itu selalu berulang tiap tahunnya gitu. Dan dulu di SD zaman aku dulu Kakak pernah dengar ini enggak, RSBI. Dulu tuh lagi rame-ramenya nih. RSBI itu sekolah bertaraf internasional. Oh iya. Rintisan sekolah bertaraf internasional sampai RSBI dihapuskan. Nah, itu yang sekolah-sekolah yang punya RSBI itu kan sekolah yang termasuk diunggulkan pada masanya gitu. Gitu, yang dari SD. Apa yang bikin kamu pengen masuk sekolah unggulan? Menurut kamu pentingnya apa nih gue sekolah di sekolah unggulan? Jadi sebenarnya aku ngelihat SD, SMP, SMA aku adalah aku pengen masuk FKUI gitu. Oh, tapi emang kamu pengen masuk FKUI itu dari kapan tuh? Dari umur 6 tahun. Wow. Di 6 tahun kalian udah berpikir masuk mana? Oh 6 tahun ya? Iya 6 tahun. Karena apa? Oh karena orang tua kah? Kebetulan dua-duanya orang tua aku emang dokter. Terus aku udah diperkenalkan dunia kedokteran dari kecil gitu. Papa aku suka nunjukin video beliau lagi operasi itu dari aku 6 tahun, terus dikumpulin di rumahnya, di kamar beliau. Kamu jadi ngelihat video itu dari umur 6 tahun? Iya, terus aku jadi suka, terus mau masuk kedokteran gitu. Oh gitu, jadi itu trigger kamu untuk kayak aku masuk kedokteran nih. Iya. Jadi kayak udah dipersiapin gitu. Bener. Ih gila sih, luar biasa 6 tahun. Coba kamu Adit mau jadi dokter. Kamu juga juara kan dari SD ya? Ya, tapi 6 tahun sih nggak tahu ya mau ngapain. 6 tahun masih bingung, ya lupa tuh 6 tahun ngapain aja. Tahun. Oh gitu, terus SD, SMP juara tuh, Kadit, SMA juga ya berarti? Kalau di sekolah maksudnya? Ya dong. Kebetulan saya
Mungkin SD sempat, tapi kalau SMP SMA kalau ranking 1 2 gitu nggak pernah sih. SD sampai SMA. Mungkin SD pernah, tapi kalau masuk SMP ke SMA ya kayaknya bisa dibilang ada di atas tapi nggak di kayak ranking 1 gitu, nggak sih. Enggak ya. Terus keinginan kamu mulai sadar nih kayaknya gue harus berprestasi tuh kapan? Karena cowok sama cewek beda kan biasanya kan. Maksudnya kalau cewek kan dari kecil kayak udah rajin belajar ya. Cowok nih beda nih. Sejak kapan? Sejak aku pikiran harus berprestasi itu sebenarnya mulai SMP sih. Karena waktu itu sadar nih kalau misalkan masuk SMA atau kuliah itu kan pasti ada jalur yang kayak perlu prestasi gitu. Nah, di situ ngerasa kayak kalau misalkan bisa lewat jalur prestasi ya kenapa enggak gitu, kenapa enggak dicoba, kenapa enggak diusahakan. Jadi berusaha lah mulai SMP, walaupun sebenarnya mulai SD kan udah sempat ikut lomba-lomba gitu tapi kayak nggak terlalu ada jiwa kompetitifnya. Nah, mulai masuk SMP tuh kayak oke lah ini kayaknya aku harus beneran niat ini karena udah masuk kan, maksudnya udah masuk juga, jadi oke lah gas aja lah gitu. Mulai baru ada kayak membaranya itu mulai SMP, tapi puncaknya ya di SMA karena udah harus nyari banyak prestasi juga, terus persiapan buat kuliah, jadi biar ya bisa dibilang ada value lah dari diri sendiri gitu. Yang berarti kan kamu udah tahu tuh, maksudnya kalau ada jalur-jalur prestasi gitu ya waktu kuliah, itu taunya dari mana sih? Apakah dari orang tua kah atau emang kamu cari info sendiri sebenarnya? Sebenarnya kalau di SMA waktu itu di Mandua Kota Malang tuh kan ada kayak tim olimpiade gitu. Nah, kebetulan saya kan masuk yang matematika. Nah, teman-teman saya yang di dalam situ dan pembina-pembinanya juga itu kayak sering lah ngomongin tentang nanti mau kuliah di mana, terus mau lewat jalur apa segala macem gitu. Ya sering konsultasi, sering sharing juga. Oh, kalau di sini tuh alumninya banyak, terus kalau di sini masih belum, kalau kamu mau ya harus membuka jalan buat di kelas gitu lah. Bisa dibilang kayak ya sering konsultasi juga gitu. Jadi ya bisa dibilang puncaknya emang di SMA sih, karena ya kebuka gitu, oh ternyata kuliah itu tidak segampang masuk SMA atau masuk SMP gitu. Jadi ya oke lah harus. Jadi harus belajar gitu ya. Iya. Apalagi di kampusnya kampus impian pula, ITB dan UI gitu. Oke, aku punya pertanyaan. Sebutin 3 prestasi yang paling membanggakan bagi kalian. Punya teman kayak Kadit. Lucu ya anaknya. Prestasi kan itu. Iya, boleh nasional atau internasional. Nah, nasional kalau berteman sama dia nggak nasional. Internasional. Internasional bebas. Intermadrasah. Anak madrasah. Aduh. Apa dit? Kak Syakira dulu dong, kan Ya. yang barusan. Iya. Iya, barusan. Masa harus disebutin? Jujur kalau aku bersyukur banget di umurku yang sekarang bisa Berapa tahun? 21 tahun. Di umurku yang 21 tahun ini aku berkesempatan publikasi. Sekarang publikasi Scopusku 16 dan itu yang benar-benar aku syukurin. Luar biasa, 16 jurnal ilmiah yang masuk Scopus ya. Iya. Gila sih. Terus. Kayak hal yang aku Keren syukurin banget banget sih. karena banyak orang yang bilang itu hal yang nggak mungkin. Iya benar kan, itu masuk situ kan harus ada riset kayak gitu lama ya. Oke. Itu kenapa dari kapan berarti kamu nulis jurnal tuh? Aku baru belajar nulis di semester 2 awal. Oh, semester 2, abis itu terus rutin tapi ya? Aku bisa dalam sebulan bisa nulis 2 atau 3 paper sekaligus barengan gitu. Luar biasa. Itu gimana ininya? Udah nanti kita sebutin dulu satu. Sekarang gantian kan Gantian. Kalau di kuliah sih belum ada, maksudnya belum ada prestasi yang Kakak jangan percaya Kak kalau Kadit ngomong kayak belum gitu. ada prestasi yang merendah untuk meninggi ya. enggak sih, emang beneran belum belum menyempatkan diri. Karena kamu untuk baru lomba. semester 3. Iya. Ya udah pas sekolah Itu dong. Class of Champion apa ya Dit? Oh iya. Ya itu Juara 3 baru di Ruang Guru Class of Champions. Ya alhamdulillah saya dapat juara 3. Jadi itu mungkin prestasi di kuliah. Tapi kalau di SMA ya adalah beberapa juga lumayan. Tapi kalau misalkan kayak ngambil yang paling bagus atau paling tinggi sih nggak bisa ya, soalnya bagus semua, maksudnya setara gitu semuanya. Iya, Jadi ya udah semua disebutin. enggak dong. Kamu pernah juara olimpiade kan? Iya. Olimpiade apa tuh? Aduh. Jangan disebut aja, Ayo, jangan malu-malu. Juara kok malu? Kalau di Ruang Guru juga waktu itu pernah ada lomba buat SMA KSR tuh
di tahun 2022 sempat dapat medali emas matematika Olimpiade juga. matematika. Iya, Bener. Yang aku dengar soal-soal KSR susah banget sih kak. Oh, susah saya. Susah banget. Lanjut. Ya terus apa lagi? Ah. Yang kedua, Aduh, jangan yang kedua gitu dong, nggak? Olimpiade Kalau kamu matematika. bisikin aku aja nanti. Nggak. aku Ya udah jibir. Banyak sih sebenarnya, mungkin juara, tapi kebanyakan tuh juara 2 malah, bukan juara 1. Karena nggak tahu ya, soalnya sewaktu itu sempat kan kalau juara 1 itu biasanya dapat free pass masuk ke jurusan yang ngadain lombanya. Oh, Nah, iya. mungkin kenapa saya nggak juara 1, biar nggak dapat free pass dan masuk ITB. Luar biasa, dia nggak mau juara 1 Berarti karena takdir jadi- Tuhan kan Dit, dia memilih maksudnya. untuk jadi juara 2 loh. Ih, loh. Enggak sih, sebenarnya nggak memilih jadi Strategi juara ya. 2 sih. Tapi emang alhamdulillahnya saya tuh selama ikut lomba di beberapa kampus yang ya banyak lah selain ITB. Nah itu cuma di ITB doang yang saya nggak pernah juara. Lomba dari ITB saya belum pernah juara. Oh, belum pernah. Iya. Jadi ya mungkin di ITB ini kayak Wah, emang apa ya, orangnya kayak kamu semua. redemption gitu. Iya, kompetitif. Apalagi prestasi kayaknya itu bersatu tuh tadi. Kalau sama kuliah ini hal yang gak aku sangka lainnya adalah pas aku kepilih jadi mahasiswa berprestasi peringkat 3 nasional sama utama Oh UI. iya, mahasiswa berprestasi juara 1 di UI ya berarti. Juara 1 di UI. Se-UI ya. Luar Tapi biasa. sekarang aku lagi seleksi juga. Saat ini aku kepilih dalam 50 besar dari 11.000 orang buat mahasiswa berprestasi dunia. Namanya Global Student Prize. Aku nitip Wah. doanya juga buat kakak sama yang lagi nonton. Semangat. Doain Oh, aku. gitu. 11.000. 11.000 ya, luar biasa. Itu tuh gimana tuh prosesnya? Saya kira. Sebenarnya aku udah apply-nya tuh dari lama gitu kan, udah lama banget. Karena kan kalau misalnya proses seleksi luar negeri tuh butuh waktunya lama banget. Itu mulai dari application form, terus tanya jawab, butuh recommendation letter, terus aku diminta kayak produk apa yang pengen kamu bawa, gagasan inovasi apa, terus ada tes wawancara bahasa Inggris segala macam. Mungkin kalau di pas Filmapres Indonesia itu ada tes wawancara bahasa Inggrisnya, tapi kalau yang di Filmapres Dunia ini semacam Filmapres Dunia, kita sebutnya Global Student Prize. Nah itu nggak ada tes seleksi bahasa Inggris, tapi semua wawancara full English. Pakai bahasa Inggris ya, udah nggak tes lagi application ya kan? form juga sebenarnya bahasa Inggris, iya. Oke, nah ini dari semua prestasi yang kalian punya ya kan sampai saat ini, aku mau tahu dong tips belajarnya. Kita mulai dari masa sekolah, SMA lah ya. Kalau mau ujian, chapter test atau tes apa tuh? Tes akhir Ujian akhir semester ya, semester. ujian akhir semester. Kalian tuh punya cara belajar yang menurut kalian jangan pelit-pelit ya, harus dibagi ya. Ada nggak tipsnya tuh apa? Atau jangan-jangan emang setiap hari belajar? Gas, Kak, gas. Gas. Kalau tiap hari belajar Duluan, kah? duluan. Enggak sih, aku belajar kalau mau ujian aja di Kalau saya jujur, iya sih. Iya? Saya kan kalau ujian akhir semester gitu kan emang mereka jadwalnya seminggu gitu kan. Terus per harinya biasa ada 2 mapel gitu kan kalau sekolah. Iya, iya benar. Jadi kalau misalkan kita mengandalkan belajar yang dari jauh-jauh hari, pasti kayak ada beberapa yang lupa, terus harus review ulang gitu. Jadi ya, tapi tetap sebelum-sebelumnya harus paham juga, maksudnya nggak bener-bener baru mulai belajar pas mau ujian, itu bakal ya pusing juga sih sebenarnya. Nanti waktu ujiannya malah ngantuk terus tidur. Jadi belajarnya kapan? Misalnya gini, 2 minggu lagi mau ujian nih, ujian tengah semester atau akhir semester, itu kalian udah belajar dari kapan? Atau emang tiap hari? Kalau tiap hari enggak. Aku biasanya kayak kalau misalnya selama SMA ya, kalau selama SMA itu kayak seminggu sebelum UAS atau TS atau 2 minggu sebelumnya itu aku mulai belajar buat nyicil. Tapi selama kelas tetap harus paham materi apa yang dipelajarin hari itu. Buat mastiin, jadi ibaratnya kayak pas mau UAS itu buku-buku tuh udah ada semua, tapi berantakan, kita pas mau ujian cuman tinggal masukin ke dalam rak-raknya gitu. Jadi ilmunya tuh udah ada, udah terkumpul, tinggal ngerapihin lagi. Bukan bukunya masih harus dicari atau ilmunya masih harus dicari lagi. Makanya belajarnya seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Tapi sejak kuliah kan di FK tuh aku sempet di preklinik, itu ujiannya tuh kayak 2 minggu sekali. Jadi setiap abis ujian aku belajar buat ujian selanjutnya. Jadi aku belajarnya tiap hari tapi dikit-dikit. Karena ternyata aku udah nggak bisa pakai sistem belajar seminggu sebelumnya lagi. Jadi kayak beradaptasi sesuai waktu aja. Kalau Kadit bedanya apa waktu di kuliah? Kalau di kuliah, karena kalau di kuliah kan ujiannya udah nggak kayak seminggu full, terus perharinya kadang 2 atau mungkin 3.
Kan kalau di kuliah kan mungkin sehari Ya, cuma tergantung sekali. dosennya juga ya. Iya. Kadang-kadang harus ujian gitu kan. Dan bisa jadi besoknya enggak, tapi besoknya lagi. Nah, kalau saya sih sebenarnya enggak yang maksudnya misalnya hari Senin gitu. Terus hari sebelumnya belajar sampai malam jam 11 gitu enggak bisa sih. Soalnya ujian di kampus tuh kan bisa dibilang lebih susah dari yang diajarkan. Jadi kalau misalkan emang belajar sehari sebelumnya tapi kayak bener-bener sampai malam atau mungkin sampai besok harinya jam 2 gitu nggak bisa sih saya. Soalnya Nggak pernah ya? Saya- Kamu pernah nggak? Kan basic gini, kalau ada ujian kayak, oh gue nggak tidur nih mau ujian, tapi kalian nggak? saya mungkin nggak tidurnya maksudnya sehari sebelumnya. Kalau misal mau belajar sampai nggak Tidur tidur tuh, sehari, enggak? maksudnya misalkan ujiannya hari Kamis. Nah, yang belajar sampai malam banget tuh Selasa malam. Oh, Jadi Rabu malamnya saya buat Rabu malam istirahat. istirahat gitu Iya. karena besok mau ujian Iya. gitu ya. Tapi sering nggak tidur malam atau nggak tidur? Kalau nggak tidur nggak pernah. Kalau tidur malam sih nggak pernah. Maksudnya kalau gara-gara belajar atau ngerjakan tugas sih nggak pernah. Tapi mungkin kalau misalkan gara-gara meeting online Iya, sama teman, oh, nggak beda meeting ya. online sama teman, Iya, teman. sama teman-teman SMA gitu kadang ya pernah Oh, kan gitu. buat main-main gitu pernah. Ya kan kadang main-main. harus kan nggak pernah ketemu gitu. Jadi Oh ya gitu. udah malam Kalau sekalian. Syakira gimana? Aku Pernah begadang nggak? nggak beda jauh sama Kadit, tapi aku kadang begadang kalau emang diperlukan. Cuman biasanya aku prefer tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi. Aku sama Kadit, aku rasa tipe orangnya sama. Kita lebih baik bangun pagi daripada tidur malam. Oh. Soalnya kalau aku ngechat di grup COC tuh, yang ngerit biasanya aku dan Kadit gitu. Mendingan bangun pagi ya, Iya. belajar dari pagi gitu ya. Iya. Biasanya orang yang di chat jam 5 pagi bangun tuh ya Kadit. Gitu. Emang biasa. Atau kalian itu udah biasa dari karena kalian di madrasah dan itu Iya, bisa boarding school ya. Bener sih. Bisa soalnya- jadi pagi iya. kan? Bisa jadi sih. Soalnya kalau di Man IC aku harus harus nyampe masjid itu 5 menit sebelum azan subuh. Kamu gimana, Dit? Sama sih Sama. kurang lebih. Jadi emang terbiasa dan ada jam malamnya juga ya, harus udah di Iya. Udah harus kamarnya, ada di asrama. Iya. Pokoknya jam 10 udah nggak boleh Sama. keluar dari asrama. Tapi silahkan keluar kamar, nggak ada yang peduli. Tapi nggak keluar asrama. Masih dalam gedung gitu. Masih dalam gedungnya. Nah, kalian kan berarti SMA itu di asrama ya. Itu sehari-hari ngapain ya dari Senin sampai Jumat? Kan kalau anak-anak lain pulang sekolah ngapain ya kan? Main game misalnya, yuk mabar gitu. Kalian gitu nggak? Kalau selama di asrama tuh ngapain aja sih? Ini ceritanya pasti seru sih. Bener. Gue pengen tahu gitu, kalau anak lain pulang sekolah ya terserah mau jalan kemana, ke mall gitu. Kalian ngapain di asrama? Senin sampai Jumat kan berarti? Iya, Senin Sabtu sampai Minggu bisa pulang gitu ya? Minggu, aku 2 minggu sekali boleh pulang gantian cowok cewek. Oh gantian. Nah ya Sama ceritain ya? dong. Kalau saya mungkin sampai kelas 11 Sabtu masih sekolah. Tapi kelas 12-nya Sabtunya udah libur gitu. Maksudnya ya dipadetin di Senin sampai Jumat. Dan Ngapain kalau aja tuh? kepulangan sama sih lebih ke 4 minggu sekali, 2 minggu sekali. sekali. Tapi maksudnya ya gantian gitu. 2 minggu pertama yang pulang, bagian yang cowok 2 minggu cewek. Oh yang gitu. cewek gitu ya. Nah ngapain aja sih? Nih, aku cerita duluan, Dit. Jadi kalau misalnya di SMA aku dulu kan kita nggak boleh bawa HP ya, Kak. HP itu udah nggak ada. Hah? Kita berdua bener-bener nggak bawa kamu- HP? Kamu boleh bawa HP nggak? Waktu itu karena kan saya masuknya setelah COVID. Oh. Jadi karena ya udah beda mungkin ya Udah beda. transisi. Oh transisi Jadi masih boleh teknologi bawa. gitu Iya, ya. masih, soalnya emang kan Oh, udah. berarti ya. kamu SMA nggak punya HP ya? 3 tahun aku nggak megang HP sama sekali. Jadi SMA aku kan nggak boleh bawa HP. Sekarang masih gitu nggak? Enggak, Kak. Oh nggak beda. nggak? Jangan gitu, Kak. Setelah COVID juga kan berarti emang atau gimana? Enggak, aku kan di atas kamu, Dit. Aku pas COVID masuk kuliah. Maksudnya yang boleh bawa HP lagi itu? Enggak boleh, tetap enggak Oh, boleh tetap sampai nggak boleh sekarang enggak sekarang. boleh. Sampai sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Kakak pernah lihat di TikTok yang HP-nya dipaluin enggak? Enggak lagi. Ada gitu. Ada. Ya? Jadi kayak ada HP-HP terbaru yang dibawa ke asrama, terus kayak ketahuan, terus itu bakal dipalu di depan di upacara gitu. Hah? Oh ya? Iya. Pas lagi upacara bendera gitu ya? Iya, di upacara bendera, dan itu benar-benar HP-HP terbaru pada masanya gitu. Dan jadi kita nggak boleh pegang HP, tapi kita boleh bawa laptop. Tapi laptopnya disimpan di suatu ruangan namanya CSA. CSA itu Center Student Activity. Dan itu CSA-nya dibuka tiap pagi pas mau sekolah. Nanti laptopnya boleh dibawa ke sekolah. Terus abis itu nanti sore dibalikin lagi. CSA-nya tutup jam 5 sore. Terus abis itu jam sholat maghrib sampai isya tutup. Terus nanti dibuka lagi jam 8 sampai jam 10 malam buat ngerjain tugas-tugas. Tapi dibalikin lagi. Dan Oh, boleh tapi dipakai dibalikin cuma lagi. di CSA.
Oh, nggak boleh dibawa ke kamar. nggak boleh dibawa ke kamar. Jadi kalau misalnya dirangkum jadwalku tiap hari di IC adalah bangun pagi, salat subuh. Nah itu bangun pagi tuh ada yang bangunin juga Kak, ada yang namanya ronde kamar bagian bangunin gitu. Oh, kalian bagian piket gitu ya? Yang piket namanya sesi disiplin, bukan Oh, saya Kak, bukan saya ya. bagian dibangunin. Tapi siswa juga atau enggak? Siswa Oh, juga. Jadi kita dibangunin, kalau misalnya belum bangun ya langsung disuruh cepet-cepet ke masjid gitu kan. Udah selesai sholat subuh, terserah mau mandinya kapan itu urusan masing-masing. Abis itu ada sarapan, abis itu siap-siap apel pagi ke sekolah. Terus ada waktu sholat duha sendiri, dan itu kita wajib di masjid gitu, nggak boleh nggak di masjid. Harus ada di masjid, entah sholat lagi nggak sholat atau sholat. Abis itu baru ke sekolah jam 7 sampai jam 3 sore. Dan itu nggak boleh pulang ke asrama selama jam itu, walaupun asramanya deket banget. Terus setelah itu sholat zuhur ada istirahatnya, sholat asar juga abis itu, jadi pulang sekolah sholat asar. Terus abis Itu jamaah itu ya juga semuanya. berjamaah, tapi kadang kan selesai kelas tuh beda-beda jamnya, jadi beda-beda juga. Nah terus biasanya sore tuh milih, kita bisa ke CSA main laptop, atau biasanya orang-orang justru ramenya di lapangan, main volley, main basket. Oh, ekskul ya? Nggak ekskul, tapi mereka suka main mainan. bareng. Ya. Iya. Karena ada handphone. Iya, karena ada yang bener sih Kak. Terus cewek-ceweknya biasanya juga ikut main, kadang main volley, kadang nontonin doang gitu. Kalau enggak nanti di CSA. Terus nanti waktunya sholat maghrib tuh udah pada pulang. Atau sore tuh biasanya orang-orang tahu nggak Kak ngapain? Nyuci baju. Oh, nyuci baju sendiri. Banyak yang nyuci baju sendiri, walaupun ada laundry, banyak yang tetap nyuci baju sendiri. Tapi emang ada ruangannya ya untuk nyuci kan? Di kamar mandi sih Kak. Oh, di kamar. Oh ya? Iya kan, di kamar mandi kan. Kamar Iya, mandi. di Itu tuh kamar- nggak ada mesin cucinya gitu atau Enggak gimana? dong, Nggak ada kan dong. emang dilatih untuk sederhana. Bener-bener kalian bener nyuci pakai tangan gitu. Itu pertama kali aku belajar Iya. nyuci sendiri gara-gara masuk SMA sih Kak. Nyuci tangan gitu ya. Nyuci pakai Oh, tangan. gitu. Jadi aslinya ada laundry, tapi laundry itu nggak boleh dipakai di 1 bulan atau 3 bulan pertama masuk SMA gitu. Aku agak lupa. Oh, jadi awal-awal emang kalian emang- harus mencuci sendiri. Emang awal-awal. mandiri banget ya. Oh, iya. Aku ada kursus sama mamaku. Cara mencuci sebelum masuk SMA. Kamu juga kan? Dit? Nanti gue ceritanya. Oh, itu menarik terus. Abis itu udah selesai pulang sholat maghrib. Nah antara maghrib sama isya itu ada kelas malam. Nah kelas malam ini bukan kelas belajar sehari-hari, tapi kelas agama. Kita baca Arab gundul, entah ngapain lah, pokoknya itu kelas agama, kelas Quran, kelas hadis, itu ada di kelas malam. Nah terus abis itu sholat isya pulang kan, itu terserah mau ngapain. Biasanya orang-orang ke CSA ngerjain tugas gitu. Tapi banyak juga yang nggak ke CSA, di kamar ngumpul sama temen-temen, ngobrol, belajar bareng. iya. Dan itu mungkin masa-masa yang sayang ya nggak aku manfaatkan sebaik mungkin, karena di masa sekarang udah nggak ada, karena orang udah megang gadget semua Iya, kan. benar. Dan menurut kamu nggak ada gadget selama SMA itu ini ya? Banyak manfaatnya atau banyak hal-hal lain yang bisa kamu explore? Sejujur plus minus banget sih Kak. Kayak aku ngerasa banyak manfaatnya kalau misalnya kita ngomonginnya kekeluargaan, tapi banyak negatifnya juga buat aku, karena aku ngerasa aku nggak bebas mengeksplor diri aku atau opportunity. Walaupun emang ada laptop, tapi ternyata aku nggak memanfaatkan laptop sebaik itu gitu. Jadi mungkin ada salah akunya juga, yang harusnya tuh pas aku lagi buka laptop aku bisa explore opportunity di luar, apa aja sih yang bisa aku cari gitu, terlepas diizinin keluar atau enggak. Tapi aku menyesali kayak kenapa aku nggak ngambil kesempatan itu selama di asrama gitu. Oh, jadi ngambil experience di luar sekolah gitu ya? Iya, kan lomba-lomba juga Lomba-lomba banyak yang ada banyak di ya? luar sekolah. Dari sekolah sebenarnya dukung, tapi kan info tetap harus kita cari sendiri kan. Nah itu yang aku sayangkan sama diri aku sendiri selama di asrama. Ya ampun. Dan hal lucu yang aku dapetin lagi adalah kita kan ada jadwal piket bersihin kamar ya Kak. Nah setelah kita piket, kita ke sekolah, ada yang namanya seksi, aku lupa namanya apa, kayak kebersihan gitu. Dia bakal ngecekin kamar kita, kayak kasurnya kusut atau enggak. Kalau kasurnya kusut dikit aja Kak, itu nilainya dipoinin. Oh ya? Iya, terus kayak ada sampah udah disapu, udah dipel enggak, atau kayak kaos kaki ada di dalam kasur, di atas kasur, itu dapat poin lagi gitu. Kalau poinnya Poinnya dapat untuk berapa apa tuh? buat izin keluar asrama. Jadi kalau misalnya poinnya Lucu banget. poinnya ada batasannya tertentu, kita nggak dapat izin keluar asrama yang 2 minggu sekali itu. Oh ya? Iya. Jadi yang lain pulang, kalian keluar, kalian tetap di dalam gitu kalau poinnya Namanya kurang. nggak dapat reguler. Jadi kita tetap di dalam asrama gitu. Ya ampun, itu seru juga sih tapi ya. Terus hari Sabtunya hari seni. Oh, Jadi hari kita Senin. pakai baju bebas.
Terus sesuai seninya masing-masing, dulu seni aku desain grafis. Terus selesai seni biasanya kita makan mie bareng-bareng. Entah kita pokoknya di kantin pasti bareng-bareng. Terus Sabtu sore, Sabtu siang tuh biasanya orang-orang ngumpul di lapangan rame-rame, lomba antar angkatan kah, atau ada acara apa, ngumpul di aula. Itu yang seru-seru banget sih. Itu seru banget ya, dan kamu kayak kangen banget ya masa-masa itu. Kangen tapi gak mau diulang sih Kak, makasih. Kangen tapi gak mau diulang. Kak Adit gimana? SMA ngapain aja? SMA ngapain Di aja? asrama. Ya karena saya after pandemi juga masuknya. Jadi teknologi kan masih, bukan teknologi sih ya, gadget kan boleh dibawa. Iya, Tapi kan. sama sih, kalau laptop juga sama, ada ya sama mirip lah tapi beda nama dan harus dipakai di situ, nggak boleh dibawa di kamar. Sama lah kalau laptop itu juga paling ya malam jam 9:30 itu harus sudah dikembalikan ke tempatnya. Maksudnya ya tempat namanya kalau di Mandua itu IAC, Internet Access Center gitu. Oke, dari pagi dulu dong. Dari Sama pagi. ya, maaf dari pagi. Oke. Sama nih jam 5 Sama pagi. sih ya, sholat Bangun subuh ya. juga harus di masjid semua. Nanti kadang kalau nggak bangun biasanya ya ada kayak pengasuhnya gitu bangunin. Tapi kadang emang kalau misalkan satu kamar nih ada yang udah bangun satu, ya Coba dia jadi dibangunin dia gitu harus ya. bangunin satu kamarnya gitu. Biasanya sih kita bareng-bareng kan turun, ya udah sama lah sholat subuh di masjid bareng. Terus ada kelas agama juga. Mungkin kalau di Malang kan bisa dibilang subuh itu sekitar jam 4 atau kurang gitu. Nah sampai sekitar jam 5:30, 6 itu kelas agamanya yang pagi sampai 5:30 lah. Tapi kadang jam 5 udah selesai. Setelah itu sarapan, boleh sarapan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi intinya ya kalau saya sih sarapan terus ya, Kalau karena sarapan bareng-bareng kan? biasanya gitu. bareng teman, saya Dan bareng menunya teman. sama semua berarti. Pakai nampan yang Pakai di bawah nampan aja. ya, kayak di Korea itu kan. Kamu nggak? Enggak, Aku piring pakai langsung nampan yang piring. Langsung piring. Diginiin. Yang gitu-gituin ya. Langsung piring satu, terus ya udah kita ada yang jagain gitu dari Oh, langsung asramanya. dikasih. Ya. Oke. Jadi dapat terus makan bareng teman-teman gitu. Itu kalau setelah kelas agama. Terus ya mandi, kadang ada yang mandinya sebelum sholat subuh, ada yang mandinya sebelum sarapan, ada yang setelah sarapan. Tapi masuk sekolahnya jam 6:30. Oh, 6:30. 6:30 itu ada yang namanya kuzidu. Apa tuh? Quran, zikir, doa. Oh, oke. Itu habis kelas agama ada iya, itu kuzidu tapi di juga. sekolah. Kalau Itu kelas di agama di asrama. Di asrama. Oh. Kalau kuzidu di sekolah, di kelas. Itu biasanya setengah jam. Sampai jam 7 baru ya sekolah biasa Mulai lah. ya, sampai Sekolah jam biasa, berapa tuh? sampai setelah sholat asar. Jadi sholat asarnya masih di sekolah. Masih di sekolah. Terus- Lebih lama ya berarti dari Shakira ya. Ya soalnya Mirip-mirip. itu sebenarnya jadwal yang sholat asarnya masuk ke sekolah setelah Sabtunya libur. Karena sebelumnya kan Sabtu masih masuk. Karena Sabtunya Oh, libur terus ya karena dipadetin ke Sabtunya libur Jumat. dipadetin. Dipadetin ke Senin sampai Jumat. Jadinya ya lebih panjang gitu. Terus pulang. Oh iya, Ke asrama. karena tadi kita masih boleh bawa HP, dan HP itu cuma buat sekolah sebenarnya. Karena buat penunjang sekolah. Kalau sama asrama kan nggak mungkin pakai HP ya, buat apa gitu. Jadi kalau pas asrama enggak bawa Nggak handphone? pegang. Jadi ambil HP-nya tuh pas berangkat sekolah. Jadi kita harus sudah pakai tas, pakai seragam lengkap, Baru boleh ambil ngambil HP. handphone. Kalau Oh. misalkan nitip teman juga nggak boleh. Soalnya ada kayak absennya gitu, udah ngambil centang, udah kembalikan juga centang. Mengembalikannya juga setelah sekolah selesai itu. Jadi jam 4 gitu udah dikembalikan, jam 4 sore. Terus malam ya jam 4 ke maghrib tuh biasanya kayak free, maksudnya nggak ada kegiatan dari sekolah atau asrama, jadi bisa dibilang ada ekskul juga. Iya ekskul, mungkin ada ekskul, terus ya mungkin kerjakan tugas juga teman-teman, atau kadang kalau misalkan Jumat itu kayak info volley, info futsal gitu lah ya. iya. Karena lapangannya agak besar. Tapi kalau info kalau main bola yang sepak bola itu kadang jarang, soalnya kalau volley itu bisa 2 lapangan gitu, jadi bisa banyak orang sekali main. Seringnya kayak gitu kalau Jumat. Terus maghribnya sama ya di masjid lagi, terus ada kelas agama di antara maghrib dan isya. Habis isya baru makan malam bareng gitu. Oke, jadi emang waktu SMA udah kondusif banget untuk belajar gitu ya. Emang di settingnya seperti itu gitu. Kalau nggak belajar ya main sama teman-teman gitu kan. Aku ngelihatnya SMA kita berdua tuh kondusif banget buat beribadah sih Kak. Oh, beribadah. Bener, karena teman-temannya beneran mendukung juga kan, suasananya juga mendukung, kayak semuanya dipermudah, masjid cuman jalan kaki, apa-apa mau mudah lah pokoknya. Iya. Jadi walaupun jaraknya jauh, makanya bareng-bareng
rasanya Seru. ya kayak biasa Tapi aja kayak- gitu. Kalau sekarang kan malam-malam sendirian. Tapi kalau saya dulu kalau malam kan kumpul sama temen, itu biasanya ada yang bawa kamera apa ya, kamera apa ya? DSLR. Iya yang gitu. Nah itu biasanya buat foto-foto kita. Jadi kalau misalkan udah lulus kita biasanya ngeliat lagi tuh. Oh dulu sering ngumpul bareng ya di kamar siapa. Ya gitu. Allah, Banyak, lucu banyak itu banget. ya, Kayak seru filenya banget banyak. ya. Ada satu orang yang kayak emang dia adalah kameramen gitu. Dia memang bawa kamera dan boleh kalau bawa kamera. Soalnya kan ya apa yang mau dimainin di kamera gitu selain buat foto. Iya. Kamera yang khusus profesional gitu doang sih, bukan kamera HP. Iya, aku baru tahu lo kegiatan di madrasah unggulan dia. Itu kayak apa? Nih, aku mau nanya deh. Berarti kan kalian kan memang udah tahu nih pentingnya berprestasi gitu ya. Tapi menurut kalian sejak kuliah ini ada nggak korelasi antara IPK tinggi dengan kesuksesan seseorang? Saya dulu Kak. Iya, boleh. Kalau IPK dengan kesuksesan mungkin enggak, kalau menurut saya ya mungkin nggak berhubungan secara langsung, tapi sebenarnya IPK tuh bisa dibilang menunjukkan secara tersurat kalau orang ini disiplin gitu. Karena kan nggak mungkin IPK tinggi kalau nggak disiplin, kalau nggak ngumpulin tugas tepat waktu, kalau nggak belajar buat ujian gitu. Ya masalah kesuksesan kita juga nggak ngerti kan, mau nanti mungkin kuliahnya sesuai jurusan atau enggak, atau gimana. Tapi kalau menurut pandangan saya, orang yang IPK tinggi ya udah pasti disiplin. Kan mungkin ada itu kayak satu orang yang ya udah nggak usah belajar tapi tinggi. Tapi ya sebenarnya mostly orang yang IPK tinggi ya yang disiplin gitu, yang taat pada waktu, Jadi, taat tugas. Iya benar. Jadi intinya IPK tinggi itu bukan tentang nilainya ya, tapi tentang prosesnya itu gitu kan. Kalau kamu? Aku setuju sama Kak Adit. Mungkin kayak bukan berarti yang IPK-nya jelek nggak bisa berhasil, atau yang IPK-nya tinggi pasti berhasil juga. Ada faktor lain, ada banyak faktor yang mempengaruhi, tapi yang penting kemauan seseorang buat belajar dan berkembang sih aku melihatnya. Jadi emang itu berarti faktornya penting juga kan. Sebagai ya, gue menunjukkan bahwa ini kan emang gue rajin dan gue disiplin dan hasilnya seperti itu kan. Oke, nanti aku punya ini deh, punya kuis. nanti ada tebak-tebakan nih. Aku mau nanya lagi dong. Kan nanti kalau kamu lulus udah pasti jadi dokter ya? Kamu Iya. cita-citanya jadi dokter apa nanti? Aku pengen dokter kandungan, tapi doain aja. Oh, lagi masih Amin. koas juga ya Masih sekarang. koas. Nah, kamu? Kadit? Eh. Udah punya cita-cita belum, masih semester 3? Iya, kayaknya masih pertanyaan selanjutnya aja sih Kak. Masih ngejalanin kuliah Iya. gitu ya. Belum So, tahu secara spesifik. Belum tahu spesifik ya, Iya. nanti berseiring waktu gitu ya. Kalian punya hobi nggak selain bidang akademik? Apa Dit? Kalau saya sih jalan-jalan, main game pasti juga refreshing lah, nonton film segala macam gitu. Tapi sering kamu lakuin itu atau enggak? Aku mau nanya, kalau nonton film, main game kan biasanya kayak gue setiap hari aja juga main game. Kalau sering sih enggak ya, kalau waktu kuliah ya. Kalau lagi liburan sih ya setiap hari kayak gitu. Jalan-jalan. Gitu. Kalau lagi libur aja Iya. berarti ya. Kalau kamu? Jalan-jalan, nyari makanan enak. Apa ya? Apalagi Dit? Gak Bikin jurnal. bikin Iya, fitnah. bikin jurnal. Boleh. Makasih ya, Banyak Dit. banget. Kalian bisa sampai masuk COC dan apa yang kalian rasakan sebelum dan sesudah? Iya, jadi artisnya COC. Duluan Dit, boleh. Kalau saya sih pasti ya ada yang berubah lah, pasti, karena ya bener-bener apa ya, kayak life changing lah kalau kata orang-orang. Ya bener, setuju, karena yang awalnya ya orang-orang biasa, orang lewat gitu, sekarang lewat dikit kayak jadi dilihat orang gitu. Padahal sebenarnya kalau dalam diri saya sendiri ngerasa kayak nggak ada yang berubah gitu, kayak ya udah saya sama ya 4 bulan lalu ya sama aja gitu, orang yang sama, tapi mungkin orang-orang udah lebih ngelihat gitu. Dan yang paling saya highlight adalah harus hati-hati sih kalau misalkan di luar atau lagi nggak sendirian tuh, karena ya kita nggak tahu, kadang ada orang yang kayak bilang ngeliatin detail kita lagi ngapain gitu kan. Harus hati-hati juga sama perilaku, perkataan juga segala macam, karena ya kalau kata apa ya, kayak temen atau salah satu staff di ruang guru sempat ada yang kayak sempat curhat sama mereka bilang tuh kayak kita tuh sekarang udah
hidup di bawah mikroskop gitu. Jadi Jadi sekecil apapun sekecil gitu, apapun yang kalian lakukan tuh orang notice gitu ya. Satu foto yang kita kirim tuh kadang orang ngezoom nih, ada apa nih di sini nih gitu kan. Jadi harus Iya, bener-bener bener-bener. liatin semua gitu yang Liatin apa semua ya. yang dipublikasikan. Kalau kamu bedanya? Aku ngerasa jauh sih Kak perbedaannya, karena sebenarnya aku juga nggak dipersiapkan buat ini, aku nggak menyiapkan diri buat ini dan nggak nyangka bisa sampai di titik Sampai ini. juara 1 ya kan? Ya tapi terlepas dari itu berarti itu sebuah skenario dari Tuhan yang terbaik buat aku. Aku sama kayak Kadit, aku nggak merasa ada yang berubah dari diri aku yang dulu dan aku yang sekarang tetap Shakira yang sama, cuman Shakira yang belajar lebih baik mungkin, yang tetap bakal melakukan kesalahan tapi mungkin belajar dari kesalahannya itu. Kayak aku bilang ke sahabat-sahabat aku, jangan mandang aku beda, aku tetap Shakira sama gitu. Jangan ngomongin hal yang beda juga, karena sama, aku tetap Shakira yang sama gitu. Kalau menegur aku kayak biasanya sambil marah-marah juga nggak apa-apa, aku tetap Shakira yang sama gitu. Jadi mungkin kayak benar kata Kadit, beda jauh, karena kita ternyata dapat atensi dari banyak orang yang mungkin itu hal yang kita syukuri, dan semoga aku dan Kadit bisa bawa banyak hal baik buat kalian juga gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ya yang membedakan adalah yang kalian lebih dinotis lebih banyak orang ya, sehingga harus lebih hati-hati aja gitu dalam bersikap gitu ya. Nah, pertama kali masuk COC itu gimana prosesnya? Singkat aja sih. Aku dihubungi lewat LinkedIn, terus habis itu dimintain prestasi, habis itu ada seleksi lagi. Oh gitu, kamu juga sama? Ya kurang lebih sama, tapi mungkin media approach-nya nggak sama sih, tapi ya setelah ditanyain mau udah setuju, nanti ada tesnya juga, terus ada interviewnya sama mereka, terus ya udah tinggal nungguin pengumuman dari mereka ini fix atau gimana gitu. Tantangan terbesar mengikuti COC di bagian mana sih? Part yang mana? Ini tantangan besar saat kompetisinya Ya, atau saat tantangan saat kompetisi. menerima apa Yeah. kayak maksudnya Atensi. Iya, Atensi atau saat pas COC-nya pas aja. COC-nya. Pas kalian lagi kompetisi. Tadi kan saya duluan Kak. Iya. Gantian biar adil. Kalau aku ngeliatnya waktunya padat banget. Kita tuh syuting semuanya itu cuman dalam 4 hari. Jadi aku ngerasa ini bukan cuman game yang kayak siapa yang lebih pintar, tapi kayak harus tahan semuanya juga, terus benar-benar fluktuatif banget. Dan aku ngerasa itu tantangan terbesarnya, kayak walaupun lu capek lu harus tetap bertahan gitu. Jadi Kalau dari saya sih tantangan terbesarnya sama, padat, jadwalnya padat, tapi mungkin saya nambahin waktu awal masuk tuh kita benar-benar baru kenalan. Jadi apa ya, kayak misal Kadit baru kenalan, tapi Kadit udah dikenal. oh iya. Enggak, saya baru kenal kayak oh dari kampus ini, kampus itu, terus oh ada juga yang dari satu kampus. Habis itu juga yang paling tantangan karena mungkin Kak Shakira juga sempat ngerasain, karena kan saya sama Kak Shakira sempat jadi ketua tim. Nah, waktu milih tim itu kayak bener-bener kita blind banget. Ini mereka ini backgroundnya apa, prestasinya apa aja, karena kita nggak dikasih tahu. Walaupun mungkin kalau penonton kan udah tahu nih prestasinya si A ini, si B ini, si C ini, tapi kita bener-bener waktu milih peserta anggota tim tuh kita nggak ngerti. Oh ini dulu pernah dapat ini, kita bener-bener cuma tahu nama dan asal kampus. Jadi bener-bener kayak strateginya tuh blind banget gitu. Kayak ya udahlah, bismillah aja dapat yang ya sesuai sama yang kita inginkan gitu. Tapi setelah itu senang ya karena banyak kenalan. Iya. Senang banget kalau itu sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Jadi salah satu yang kan networking tuh penting ya. Menurut kalian cewek ini juga membuka networking nggak bagi kalian? Bener, setuju banget. Sangat membuka networking. Gitu ya. Apalagi saya yang emang bener-bener sendiri orang perantau dari Jawa Timur ya. Iya, jadi kayak wah kenal Kak Shakira, terus ada teman-teman dari luar negeri juga, dan mereka bisa dibilang ya networknya mungkin jauh lebih besar dari saya. Jadi saya bisa dibilang kayak ikut kecipratan lah. Alhamdulillah gitu. Tapi ini kalau ini udah nih kalian kan itu perjuangan kalian. Menurut kalian peran penting orang-orang yang sekitar kalian gitu, orang tua atau siapapun, itu sepenting apa sih dalam hidup kalian gitu sampai membawa kalian sampai pada hari ini? Jujur kalau di aku penting banget Kak, kayak salah satu hal yang mungkin ngebuat aku sampai di titik ini ya orang tua aku, orang-orang terdekat aku, teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, keluarga aku, ya entah doa, dukungan
emosional dan segala macam menurut aku datangnya dari mereka. Support terbesar menurut kamu apa sih yang pernah diberikan orang tua? Semuanya besar kan? Aku bingung jawabnya. Semuanya besar ya. Kalau Kadit? Kalau saya ya pasti orang tua. Karena kita nggak mungkin nih lahir langsung bisa ada penghasilan gitu kan, nggak mungkin ya. Iya, Pasti yang membayarin atau biayain apa, mau sekolah atau daftar lomba juga mungkin gitu segala macam, terus les atau apapun itu kan pasti nggak mungkin kita udah bisa langsung udah bisa dapat uang sendiri kan, nggak mungkin. Pasti ya awalnya pasti dari orang tua segala ya, kuliah sekolah yang bayarin juga pasti orang tua. Dan ya didukung banget sampai sekarang juga masih sih sebenarnya, masih kayak sering kalau misalkan ada praktikum atau ujian yang tiba-tiba kayak nggak ngerasa maksimal nih, langsung telepon orang tua. Padahal sebenarnya orang tua juga nggak ngerti kan, maksudnya apa yang diomongin sama anak ini gitu. Tapi ya tetap aja kayak pengennya kita curhatnya ke orang tua gitu. Dan kalau menurut saya support terbesar dari orang tua ya sebenarnya kalau bisa dirangkum ya mendukung semua keputusan saya sih. Maksudnya kedua orang tua saya kan bukan lulusan teknik. Jadi biasanya dan saya tuh kayak bener-bener di keluarga saya yang memilih untuk masuk ke teknik ya di ITB gitu. Dan mereka kayak dukung-dukung aja gitu, kayak emang kalau misalkan kamu passionnya di sini ya dan kamu mau, ya udah daripada kita yang maksain kamu masuk ke jurusan apa gitu dan kamu malah nggak maksimal ya dua-duanya juga rugi. Orang tua saya juga bayarin untuk sesuatu yang dipaksakan dan saya juga kayak ngejalanin sesuatu yang apa sih gitu sesuai kayaknya. ya. Iya. Jadi kalau saya kira juga kedokteran walaupun orang tua dokter milih kedokteran karena emang udah suka ya, dari kelas 6 SD, dari 6 tahun. 6 tahun kok 6 SD. Belum Dari sekolah. orang tua 6 aku tahun ya. bebasin semua anaknya mau jadi apa terserah. Oh gitu. Tapi di keluarga kamu emang semua, kamu berapa bersaudara sih saya kira? 3 semuanya dokter atau gimana? Aku anak Oh tertua. kamu kan tertua, oke. Adik aku sekarang lagi kuliah di FKUI juga. FKUI. Yang paling kecil SMA kelas 1. SMA kelas 1 di mana tuh? SMA bukan? 8. Oh, mingguan yang tadinya kamu mau masuk ya? Bener enggak, Deng? Kalau kamu berapa Kalau bersaudara? Saya berdua, saya yang terakhir. Dan kakak saya kuliahnya sama persis kayak kedua orang tua saya. Dan jadi Apa tuh? kedokteran gigi. Oh, kedokteran gigi. Iya. Keluarga dokter kan? Keluarga dokter juga, tapi ngebebasin ya nggak harus jadi dokter. Oke. Aku nih sebelum kita ke kuis, aku mau nanya satu hal. Gen Z itu ya, sekarang kan dikenal sebagai kayak apa sih, strawberry generation. Kamu tahu nggak sih? Strawberry generation tuh kayak lembek gitu loh, sedikit-dikit mental health, sedikit-dikit butuh healing. Nah, menurut kalian setuju atau enggak, dan kenapa alasannya? Kak Syakira dulu. Dibilang Gen Z sih enggak sih Kak, kayaknya menurut aku lebih ke arah personal orangnya masing-masing kali ya. Kalau menggeneralisir Gen Z menurut aku enggak, karena tetap tergantung sama personal orangnya, dibentuk seperti apa, dia mau menjadi apa gitu. Oke, nah Kadit gimana kalau misalnya sekarang Gen Z, berarti Gen Z di umuran kalian gitu, dibilangnya generasi sandwich yang lembek, dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit mental health. Kalau saya sih setuju sih sama Kak Syakira sebenarnya. Sebenarnya tergantung tiap orangnya kayak gimana, personalnya gimana, nggak secara umum general semuanya tuh kayak gitu. Kayak setelah apa terus kayak aduh mental healthku terganggu nih. Jadi saya juga dalam suatu kondisi ya pernah ngerasain, tapi sebenarnya ya tergantung orangnya mau gimana. Kalau mau nurutin kayak gitu ya udah bakal jadi kayak gitu terus-terusan, ikut karena aja, jangan kayak gitu ya, jangan ikutin. Kayak sugesti lah gitu. Kalau sebenarnya ya orang-orang kan pasti beda-beda gitu. Ada yang kayak mau dikasih tugas 70 sehari pun gas gitu selesai gitu. Gas aja. Kadit maksudnya Kak? Enggak pernah. Soal matematika nih, bentar lagi nih aku kasih. Ada juga yang mungkin tugas sehari tapi apa kayak udah ngeluh kayak ini di luar batas kemampuanku, ini mengganggu kestabilan Nggak apa pernah gitu. Sebenarnya itu kan tiap orang beda-beda. Jadi ya tetap kita harus menghargai juga sebenarnya. Kalau misalnya ada yang beda dari kita, mungkin ada yang lebih apa ya, bisa dibilang nggak kuat gitu. Ya udah, kita ya emang tiap orang beda ya, kita hargai aja lah. Ya tapi memang karena jurusan kuliah kalian sesuai dengan keinginan kalian gitu, jadi mungkin tantangannya jadi lebih mudah dihadapi gitu kali ya. Karena sesuai dengan hati nurani sih Ella. Setuju, karena aku setuju banget kalau misalnya ada yang bilang kayak kalaupun susah, tapi kalau kita suka, susahnya tuh nggak sesusah itu. Tapi asalkan suka. Asalkan suka ya, Asalkan suka suka. dulu, benar. Nah oke, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, aku mau main games. Aku punya 2 soal, tapi nggak boleh pakai coret-coretan ya?
Nggak boleh. Ya aku takut banget Dit. Hah? Yang kedua boleh. Oh, oke, yang pertama nggak boleh. Apa nih soalnya? Dari tim kreatifnya kompas.com. Kalau aku nggak ngerti asli. Aku nggak bisa matematika. Ini nggak boleh. Oke. 6. 6. Gimana? Bener atau enggak jawabannya? Astagfirullahaladzim. Ini aku aja nggak ngerti. Asli aja, aku nggak bisa ngerti. Sebenarnya kita dapat soal ini dari mana guys? Aku nggak yakin kalian bisa. Jadi kita bikin pertanyaan ini asli dari ChatGPT karena kita nggak ngerti. Yang kedua boleh coret-coretan berarti ya? Biasanya kalau semakin banyak yang dibolehin tuh semakin aneh biasanya. Ya, mendingan gak Di dibolehin. ya. kuliah juga gitu, di kuliah. Boleh buka browser, boleh buka buku, boleh Nggak apa-apa kerja sih, sama. Berarti makin aneh kan? Makin nggak jelas berarti. Satu soal doang. Satu soal doang itu versi paling aneh sih Dit. Soalnya cuma satu terus tiba-tiba A B C D E F G Ini udah H. dikasih coret-coretan nih. Tapi ternyata Satu, perlu. Nggak perlu, lebih gampang. satu soal doang, boleh buka internet, boleh buka buku. Bercabang sampai J. Lukman ini dibahas dulu kali kok bisa 6 bagaimana? Oh iya, aku pengen tahu dibahas mau di gimana caranya biar bisa 6. Coba. Kak Syakira. Gimana? Kadit aja deh kalau kayak gini. Ya, Kadit Kadit jago. deh. Jago matematika nih. Ya, kita mengumpulkan yang punya variabel dan yang konstanta jadi satu ruas. Kali itu kan masih di ruas kiri ada 5x, ruas kanan ada 3x. Kita kurangkan kedua ruas sama 3x. Jadi yang sebelah kanan 3x-nya habis kan, sisa 19. Yang kiri jadi karena dikurangi 3x, 2x tambah 2x 7. tambah 7. Nah, konstantanya kan masih ada di dua tempat nih. Karena x-nya di ruas kiri, berarti 7-nya kita harus hilangin. Kita kurangkan kedua ruasnya dengan 7. Hilangkan kedua Dikurangkan iya, kedua dikurangkan ruasnya dengan dengan 7. 7. Jadi yang 2x plus 7 jadi 2x doang. Nah, tadi kan ruas kanan sisa 19. 19 kurangi 7 12. 12. Berarti sisa 2x sama dengan 2x 12. sama dengan 12. Nah, itu udah selesai. X-nya berarti Oh, 6 ya? iya. 6 kali 2 itu ya? Iya. Luar biasa. Bisa sih, tapi gue mikir dulu baru lihat soal dia udah jawab loh. Nah, sekarang yang kedua. Dua halaman. Awas ya, deh. ini gampang. Aduh, ini kadit banget. Aritmatika. Barisan aritmatika. Suku pertama A1 sama dengan 7. Suku kelima A5 sama dengan 19. Maka tentukan A. Suku ke-10 dari barisan tersebut. B. Jumlah 15 suku pertama dari barisan tersebut. Ini gue aja gak ngerti soalnya. Ya Allah, aku terakhir ngerjain soal kayak gini kapan Dit? Ayo guys, jawab. Sama kelas 25. Sama kelas 10-nya harusnya 25. 10 34. Iya Dit. Udah lama nih. Iya, Dit. 8. Oh iya lagi bener. Itu 19 bentar. 19 12 12. Oh iya. Terus aku jadi salah semua dong. 34. A-nya udah kalau 34 bener. Ratus 420. Luar biasa. Yang menang tadi. Ini gila Dia kan. emang Kadit soal emang jago banget. kadit banget. Ada lagi? Enggak, ini Oh, jawaban jawabannya benar. 34 sama 420. Benar udah. Benar. Berarti Iya benar. benar dong. Eh, Gila pinter. Ini gue 0 nilainya. Ini Ini tuh Kadit bisa ngerjain tanpa coret-coretan aslinya Kak. Harusnya nggak usah dikasih coret-coretan kalau buat Kadit. Oh, harusnya Nggak nggak usah ada, benar, nggak ada. harusnya nggak usah coret-coretan buat dia. Harusnya coret-coretan buat aku Dit. Ada nggak pesan-pesan nih bagi generasi kalian nih, untuk Gen Z atau anak-anak muda Indonesia deh? Maksudnya dari segi prestasi, dari segi apa ya, karakter yang kalian punya gitu, kemandirian gitu. Ada nggak pesan-pesan kalian? Duluan, Kak. Jangan Dit, kamu duluan aja. Enggak. Aku udah sering nyampein, tapi aku berharap pokoknya buat teman-teman yang jatuh ya, jatuh tuh hal yang wajar. Kalau kalian jatuh 100 ya jangan lupa bangun 100 kali aja. Oh yes. Adit. Mungkin saya beda ya konteksnya. Kalau Kak Syakira kan tentang kegagalan. Kegagalan. Jangan pernah menyerah. Kalau saya sih
hidup itu ya kita di tangan kita gitu, bukan jangan sampai kita dikendalikan oleh orang lain. Kalau kita memang mau maju ya maju, kalau misal nggak mau ya udah jangan gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh sama orang lain sih, harus punya prinsip. Ya, Suka keren banget, banget Genzi yang tidak Genzi loh guys. Makasih banyak Syakira dan Kadi sudah hadir di ruang BK ya. Sukses terus. Makasih. Nanti next time kita catch up lagi bareng, oke? Kalau kamu udah Makasih. sukses jadi dokter, kita podcast lagi nanti. Kamu juga udah lulus nih. Boleh.